Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video kita kali ini. Nah, ini video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman berkaitan dengan apa sih sebenarnya kalau kita sekarang lagi rame tentang Cortex System, hubungannya dengan manfaat produk asuransi jiwa dan bagaimana kita bisa mengoptimalisasi manfaat produk asuransi jiwa di zaman Cortex System ini. Nah, untuk bisa tahu lebih detail, yuk kita simak video berikut ini. Oke, kalau kita berbicara mengenai Cortex System, tentu kita juga harus tahu dulu Cortex System itu apa aja sih yang ada di dalamnya, gitu kan. Jadi kita sekarang lagi rame-rame dengar Cortex System, tapi mungkin kita nggak tahu apa yang ada di dalam. Cortex System sendiri, teman-teman, itu pada dasarnya adalah satu pekerjaan sistem administrasi perpajakan. Ya, jadi landasan hukum dari Cortex System adalah PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 081 Tahun 2024. Ya, di mana di PMK ini mengatur tentang pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, jadi Cortex System itu pada dasarnya adalah bahasa Inggris dari sistem inti administrasi perpajakan. Nah, mungkin jadi pertanyaan juga, apa sih sebenarnya PSIAP atau Cortex System ini? Ruang lingkup kerjanya itu seperti apa? Nah, kita perlu lihat bahwa di bab 2 PMK tersebut menyatakan bahwa ada beberapa hal yang diatur sebagai ruang lingkup pekerjaan Cortex System atau PSIAP ini. Gitu ya, dari mulai tata cara pelaksanaan hak perpajakan dan kewajibannya, pendaftarannya, pelaporannya, dan sebagainya. Gitu ya. Ini adalah hal-hal yang nanti ada di dalam Cortex System atau PSIAP kita. Nah, Cortex System sendiri karena sebagai sebuah sistem administrasi, dia adalah juga mengadministrasi semua pekerjaan perpajakan yang sudah diatur di aturan-aturan atau di dalam undang-undang sebelumnya. Nah, kita perlu tahu dulu bahwa Cortex System ini dalam pelaksananya juga mengacu kepada beberapa peraturan perpajakan terbaru dari sejak tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja yang di situ ada klaster perpajakan, terutama pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, KUP, ketentuan umum perpajakan dan pajak daerah. Juga tahun 2021 kita punya namanya Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dan seterusnya hingga tahun 2024 dengan terbitnya beberapa peraturan Menteri Keuangan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan perpajakan. Terutama kalau hal ini kita akan nanti fokus kepada pajak penghasilan orang pribadi, gitu ya, supaya durasi videonya tidak menjadi terlalu panjang. Nah, kembali ke judul tadi, sebenarnya apa sih peluang optimalisasi pajak penghasilan dari manfaat polis asuransi jiwa? Itu yang mesti menjadi pertanyaan. Ini mungkin akan bermanfaat buat teman-teman para praktisi industri asuransi jiwa ketika berbicara dengan para nasabahnya di zaman-zaman Cortex System nanti akan mulai diberlakukan secara penuh. Sekarang mungkin masih uji coba dan masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, jadi apa sih sebenarnya peluang optimalisasi pajak penghasilan dari manfaat polis asuransi jiwa? Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa manfaat asuransi jiwa itu bebas pajak penghasilan. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting karena ini bisa dipakai sebagai salah satu cara untuk mengoptimalisasi pajak kita. Saya tidak mau berbicara soal penghematan pajak, saya lebih suka menggunakan kata optimalisasi, gitu ya. Aturannya dari mana? Nah, kalau kita melihat aturannya itu ada di dalam Undang-Undang PPH yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya, di klaster Undang-Undang Pajak Penghasilan. Itu di pasal 4 ayat 3 huruf E itu disebutkan bahwa pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau meninggalnya orang yang tertanggung dan asuransi beasiswa itu bukan objek pajak alias dikecualikan dari objek pajak penghasilan.
Nah ini peraturan umumnya. Nah mungkin ada di antara teman-teman yang menjual produk eh, dwiguna, ya, yang produk-produk yang memiliki selain death benefit juga ada living benefit, manfaat hidup, yang mungkin bentuknya adalah saldo nilai tunai atau misalnya pengembalian premi. Bagaimana status perpajakannya? Nah kita akan lihat ini diatur di dalam pasal 7 PMK nomor 168 tahun 2023 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2024. Disebutkan di pasal 7 huruf A bahwa pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan jiwa, dan asuransi dwiguna itu juga tidak termasuk sebagai objek pajak. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu kabar gembira buat teman-teman yang menjual produk-produk asuransi dwiguna kepada nasabahnya. Lalu kita masuk ke yang nomor 2. Manfaat yang kedua adalah manfaat asuransi jiwa itu ternyata aman dari potensi sita pajak. Nah, ini mungkin akan menjadi kabar gembira buat nasabah teman-teman semua, gitu ya. Apa sih yang aset yang bisa disita pajak? Pada dasarnya, kalau kita memiliki hutang pajak yang tidak terselesaikan setelah prosesnya dijalani, maka bisa jadi kita akan mengalami satu proses yang disebut sebagai disita aset kita, ya. Yang aset yang disita adalah objek sita pajak. Nah, ini diatur di dalam pasal 21 PMK nomor 189 tahun 2020. Ada beberapa aset yang menjadi objek sita pajak. Ya, yang saya bacakan paling terakhir adalah yang nomor 4. Saya highlight khusus nomor 4. Semua aset kita yang ada di pasal 21 itu bisa disita pajak. Ya, termasuk yang nomor 4 adalah harta kekayaan penanggung pajak. Ya, orang yang memiliki kewajiban pajak yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan sektor perasuransian, LJK lainnya maupun entitas lain yang memiliki nilai tunai. Artinya, kalau kita punya asuransi yang tidak ada nilai tunainya, itu justru akan aman dari objek sita pajak. Nah, ini satu kabar gembira juga karena banyak di luar sana calon nasabah yang merasa bahwa dia beli asuransi jiwa kalau preminya angus, ya tidak ada pengembalian nilai tunai atau tidak ada living benefit, itu rugi. Padahal asuransi-asuransi yang preminya hangus, tidak ada pengembalian atau tidak ada living benefit, itu justru bukan termasuk objek sita pajak. Nah, jadi buat nasabah seharusnya sudah tidak ada keraguan lagi untuk memiliki produk asuransi yang sifatnya term life, ya. Bayar setahun, angus, bila terjadi risiko baru keluar uang pertanggungan. Lalu yang ketiga, kita bicara soal peluang tax saving, ya, atau optimalisasi pajak dari unit link. Nah, ini memang hanya berlaku untuk orang-orang yang memiliki saham, ya, atau berinvestasi di saham atau memiliki perusahaan sebagai salah satu pemegang saham. Di mana peluangnya adalah dividen, ya, di aturan terbaru pasal 14 PMK nomor 18 tahun 2021 itu disebutkan bahwa dividen itu bisa berpeluang untuk tidak perlu membayar pajak penghasilan final. Ya, kita tahu pajak penghasilan final dari dividen adalah 10%. Nah, bagaimana caranya supaya dividen tidak dikenakan pajak? Caranya adalah dengan diinvestasikan kembali. Diinvestasikan kemana? Ini diatur di dalam PP 55 tahun 2022. Ya, ini kalau di kalangan para praktisi pajak dikenalnya sebagai GR 55, Government Regulation 55, gitu ya. Ada beberapa instrumen yang memang bisa dipakai sebagai jalan keluar untuk bisa menghemat pajak dividen. Jadi diinvestasikan ke instrumen-instrumen ini. Nah, apa hubungannya dengan asuransi jiwa? Hubungannya adalah ini. Jadi di PP 55 tahun 2022 tersebut disebutkan di dalam pasal 35 huruf K, salah satu instrumen yang bisa dipakai untuk menghemat pajak penghasilan atas dividen adalah bila dividen itu dibelikan instrumen investasi pasar keuangan lainnya, termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau kita singkat PAID. PAID itu adalah bahasa lain dari bahasa Indonesia dari unit link pada dasarnya. Nah, jadi buat para pemilik perusahaan atau Anda yang berinvestasi di saham supaya dividennya tidak dikenakan pajak penghasilan final 10%, itu bisa dibelikan salah satunya adalah produk unit link. Nah, ini buat teman-teman yang berkecimpung di dunia asuransi jiwa, ini tentu menjadi kabar gembira. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa membeli produk unit link itu bukan membeli produk investasi, ya, walaupun di dalamnya ada investasi. Produk unit link adalah produk asuransi, artinya kita memang beli proteksi uang pertanggungan, gitu ya. Nah,
bagaimana cara kita menyampaikan kepada otoritas pajak bahwa uang dari dividen tadi diinvestasikan, tentu saja ada namanya kita harus mengisi laporan realisasi investasi. Nah, ini bisa di-download di websitenya Ditjen Pajak atau didapatkan di konsultan pajak, nah teman-teman semua. Itu yang ketiga. Peluang keempat adalah kita memiliki asuransi jiwa itu sebenarnya pada dasarnya adalah cara untuk menghindarkan orang yang sudah meninggal dunia itu masih ditagih pajak. Loh kok bisa gitu ya? Nah, karena begini teman-teman, di Indonesia itu membagi waris itu ternyata tidak gratis gitu. Ada biaya-biaya yang harus dibayar, terutama kalau berkaitan dengan investasi properti. Itu biaya yang harus dibayarkan sangat besar gitu ya. Nah, sehingga fungsi memiliki uang pertanggungan adalah untuk membiayai pembagian waris, gitu. Nah, karena uang pertanggungan itu bukan harta warisan. Nah, kenapa harus segera dilakukan pembagian waris? Ya, karena, nah ini kita lihat bahwa baik di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dan disampaikan bahwa warisan yang belum terbagi itu akan menjadi subjek pajak menggantikan orangnya yang sudah meninggal, gitu. Nah, sehingga di sini diatur di dalam PMK nomor 081/2024 tadi mengenai PSIAP atau Context System, penghapusan NPWP itu baru bisa dilakukan setelah warisan terbagi. Ya, sehingga kalau warisan belum terbagi, kewajiban perpajakannya masih atas nama orang yang dulu punya, yang mungkin orangnya sudah meninggal dunia. Gitu ya. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat serius. Kenapa? Karena seharusnya kalau kita berbicara azas hukum perdata, salah satu azas dalam hukum perdata adalah orang yang meninggal akan bergantung sepenuhnya kepada orang yang masih hidup, maka ini seolah-olah orang yang sudah meninggal tetap punya kewajiban perpajakan. Makanya pembagian waris harus dilakukan segera. Karena pembagian waris membutuhkan biaya, maka penting untuk memiliki asuransi jiwa, gitu ya, supaya warisannya segera terbagi tidak menjadi subjek pajak, gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kelima adalah kita berbicara untuk nasabah-nasabah yang lebih suka beli asuransi di luar Indonesia. Ya, contoh katakan ke salah satu negara tetangga kita. Ya, karena membeli asuransi di Singapura memang jatuhnya lebih murah daripada membeli di Indonesia. Tetapi kita harus tahu ada beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan hukum waris. Karena hukum waris di Singapura itu berbeda dengan hukum waris di Indonesia. Ya, salah satu hal yang terpenting adalah ini yang harus diwaspadai gitu ya, di mana sebenarnya komunikasi ini tidak salah, tetapi lebih karena ketidaktahuan, orang yang menawarkan asuransi di Singapura. Jadi kita tahu bahwa ini salah satu contoh saya ambil, ada sebuah produk asuransi jiwa, ya term life, yang menawarkan, dengan uang pertanggungan sekitar 50.000 Singapura dolar atau mungkin sekitar 600 juta rupiah, itu preminya setahun hanya 327 juta, itu mungkin barangkali sekitar 4,5 jutaan gitu ya. 4 juta, 4,5 juta, which is itu sangat murah sekali gitu ya. Dan dalam kontraknya itu pembayaran selama 10 tahun gitu ya, tidak ada kenaikan premi, artinya preminya memang udah dijamin Fed karena ini produk tradisional, itu total yang harus dibayar dalam waktu 10 tahun adalah sekitar 3.200 Singapura dolar atau mungkin sekitar 45 juta rupiah. Nah, tetapi karena nasabahnya orang Indonesia, maka dia harus membayar premi tersebut dari penghasilan dia yang kebetulan mungkin rupiah. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena nilai tukar rupiah kita terhadap Singapura dolar dalam 5 tahun terakhir ini aja itu sudah turun rata-rata 3,39% per tahun. Nah, artinya apa? Kalau kita membayar dengan rupiah, maka akan terjadi seolah-olah premi kita sebenarnya naik 3,39% per tahun, gitu ya, karena ada selisih nilai tukar tadi. Sehingga biasanya agen asuransi di Singapura menyarankan gitu, dan saran ini sebenarnya tidak salah, saran ini benar-benar aja. Menyarankan untuk kita deposit, membuka rekening di bank di Singapura, dan deposit itu dipakai untuk membayar premi tahunan. Depositnya dalam Singapura dolar, sehingga kita terbebas dari kemungkinan adanya selisih kurs atau selisih nilai tukar, gitu ya. Jadi taruhlah uang di dalam rekening kita di Singapura, itu sebesar kurang lebih 3.300 Singapura dolar. Nah, tetapi
Yang harus diperhatikan adalah, sekali lagi saya sampaikan ya, saran ini tidak salah gitu ya. Jadi tinjau dari sisi pembayaran premi itu tidak salah. Tapi kalau ditinjau dari hukum waris ini akan ada sedikit masalah. Ya, kenapa? Karena ada beda perlakuan antara uang pertanggungan di negara yang seperti kita civil law dan menganut common law gitu ya, common law seperti di Inggris, di Singapura gitu ya. Nah, apa perbedaannya? Kalau di Indonesia, uang pertanggungan itu adalah bukan barang warisan, ya, tidak termasuk barang warisan, gitu. Sehingga juga tidak dikenakan pajak warisan, karena memang juga di tempat kita juga tidak ada pajak warisan. Tetapi kalau di negara-negara common law secara umum, contoh seperti di Inggris, life insurance itu adalah bagian dari harta waris. Nah, di Inggris harta warisan itu kena pajak penghasilan, pajak waris itu 50%. Di Singapura juga sama sebenarnya. Jadi di Singapura juga polis asuransi itu termasuk warisan. Cuma bedanya kalau di Singapura estate duty atau pajak warisannya itu nol. Jadi walaupun itu termasuk warisan, tetapi tetap tidak dikenakan pajak. Nah, lalu masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika kita berhadapan dengan hukum waris, ya karena aset itu dianggap sebagai warisan di Singapura, maka kita harus tunduk pada pengaturan pencairan barang warisan di Singapura, di mana perjalanannya akan seperti ini, gitu ya. Perjalanan untuk mengurus aset eh, yang ada di luar negeri, ya ini dalam contoh di Singapura, oleh seorang warga negara Indonesia itu akan melalui satu proses yang cukup panjang gitu dan berbiaya besar. Karena di sana akan ada namanya affidavit, sumpah, probate administration itu ada di pengadilan di Singapura dan pasti harus bayar lawyernya. Nah, dari situ kita juga harus tahu berapa sih biayanya. Nah, ini biaya probate administration antara 2.000 sampai 40.000 Singapura dolar. Ya, cukup lumayan besar ya. Kalau kita bicara 2.000 mungkin sekitar paling 55 jutaan ya, mungkin 50 jutaan. Tetapi kalau kita bicara maksimal biayanya adalah 40.000 Singapura dolar itu sudah setara dengan 500 juta. Nah, sehingga kalau mungkin keluarga punya asuransi di Singapura atau punya aset di Singapura, tetap penting punya asuransi di Indonesia. Gunanya buat apa? Untuk ngebayarin biaya probate gitu ya. Dan ada satu hal lagi yang tercantum di dalam PMK nomor 081 tahun 2024 ya, di dalam Cortex System itu adalah tentang kewajiban seorang pemegang polis ya, dalam hal ini sebenarnya pemegang polis ya, atau di bahasa di dalam PMK-nya adalah petanggung, untuk membayar pajak penghasilan atas premi yang dia bayar bila dia beli asuransinya di luar negeri gitu ya. Jadi tarif yang harus dibayar adalah 10% dari premi. Jadi ada kenaikan harga premi karena kita harus juga menanggung pajaknya. Nah, makanya saya selalu sarankan kalau mau asuransi jiwa, sudahlah beli di Indonesia aja. Selain bahwa tidak dikenakan pajak penghasilan atas premi, juga proses pengurusannya jauh lebih mudah karena di Indonesia polis asuransi itu bukan barang warisan, sehingga tidak memerlukan surat keterangan waris, tidak diurus sebagaimana barang warisan. Itu aja teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang menjadi praktisi di industri asuransi, ada 5 hal yang teman-teman bisa sampaikan kepada nasabahnya supaya nasabahnya tetap mempersiapkan perencanaan warisnya dengan produk asuransi di era Cortex System ini berdasarkan 5 hal yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, teman-teman, itu aja yang saya bisa share. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.